Salam semuanya. Suara saya terdengar? Kita akan tunduk kepala dulu, berdoa untuk firman Tuhan. Kami datang kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kebaikan-Mu melanda kami pagi hari ini, di mana di dalam kesunyian ini Tuhan, kami mendapatkan berkat untuk bersama keluarga WCM ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu rasakan hadirat-Mu juga di dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati, menyertai setiap kami yang mendengar maupun hamba yang berbicara, ya Tuhan, membawakan kebenaran akan firman-Mu. Kau sendiri yang buka hati, buka pikiran kami Tuhan, untuk kami lebih lagi merindukan, lebih lagi haus, lebih lagi menjadikan kami dewasa dan bertumbuh secara rohani menuju kepada kesempurnaan, kesetaraan dengan Yesus seperti yang Engkau rindukan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya menyapa juga Sugeng Nginjang Sedoyo, berharap bisa berbahasa Jawa semua ya Mbak Ninja ya. Ada topik yang sangat bagus, yaitu mengejar hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Saya bawa 2 buah ayat untuk hari ini, yaitu yang pertama di Mazmur 42 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kemudian 1 Petrus ayat yang kedua, pasal kedua, ayat yang kedua juga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudaraku yang terkasih, seekor rusa, kalau kita sering lihat gambar-gambar rusa yang sedang minum di air sungai, itu begitu lahapnya setelah dia berjalan ataupun mencari makan di tempat yang lain, kehausan datang baginya, dan dia sungguh menikmati air yang dari sungai itu. Itu digambarkan oleh pemazmur Daud, bagaimana jiwanya merindukan akan Tuhan, dipuaskan dahaganya, dipuaskan hausnya. Setelah kehausan yang demikian yang diungkapkan oleh pemazmur ini, sehingga dia merasakan kelegaan, merasakan kepuasan setelah minum air yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Seperti juga kita, saudara, kita merasakan pada saat merasakan hadirat Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, merasakan betapa jiwa yang terasa haus itu menjadi lega, seperti pada waktu kita mungkin puasa dan saat minum, saya membayangkan seperti itu, minum air yang bagi saya biasanya air hangat kalau puasa, nggak pernah air dingin. Itu mengalir dari tenggorokan, dada, kemudian ke perut. Begitupun firman Tuhan, hadirat Tuhan yang kita rasakan, jiwa kita akan dipenuhi suatu aliran yang tak bisa dikatakan, tak memuaskan, memberikan suatu hal yang adikodrati menurut saya itu kelegaan dan sukacita yang luar biasa.
Demikian juga bagi seorang bayi yang selalu merindukan susu, ingin minum susu yang murni. Yang murni, saudara, memang seorang bayi adalah sangat baik diberikan susu yang murni, bukan susu formula. Sangat dianjurkan oleh dokter bahwa susu formula itu jangan dipakai dulu. Itu hanya setelah usia sekian. Saya lupa, tapi saya tahu. Supaya kenapa, saudara? Supaya pertumbuhannya sempurna, terjadi kekebalan bagi si bayi sejak awal kelahirannya sampai dia bertumbuh. Dan disebutkan di sini bahwa kamu akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Karena susu yang murni, karena firman yang murni, yang dirindukan seorang bayi, tadi ibaratkan seorang bayi yang minum susu yang murni, atau firman Tuhan, firman kebenaran itu menjadi anak kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Karena pengetahuan itu membawa keselamatan bagi setiap yang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya manusia itu diciptakan Tuhan ada di dalam hadiratnya. Kita tahu Adam dan Hawa tanpa dibatasi dia bisa berkomunikasi, bertemu dengan Tuhan, dan ada di dalam hadirat Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu adalah karya Tuhan atau rencana Tuhan sejak awal mula. Namun kita juga tahu bahwa karena dosa, hubungan itu menjadi rusak, hubungan itu menjadi putus. Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, yang kudus, yang suci, tidak akan pernah bisa tercampur atau menerima dosa. Dan itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika dia melanggar akan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sejak saat itu mereka terputus dan tidak bisa berhubungan dengan Tuhan lagi. Bahkan mereka berusaha bersembunyi untuk menutupi kesalahannya itu dengan berlindung dari Tuhan. Waktu Tuhan datang ke Taman Eden mencari, Adam, di manakah engkau? Saudaraku yang terkasih, namun karena kasih Tuhan yang demikian besar, yang luar biasa, dia datang sendiri, berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, memberikan diri untuk menebus dosa itu, dan di kayu salib tercurah darahnya, tercapik-capik tubuhnya, dia merasakan kesakitan sebagai seorang manusia yang menanggung dosa kita semua untuk ditebus, dikembalikan lagi, mempunyai DNA, mempunyai keadaan yang akan dikembalikan seperti rencana mula-mula, yaitu tanpa dosa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, dan sejak saat itu digambarkan bahwa tirai bait suci terbelah, kita bisa merasakan atau berhubungan secara langsung dengan Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Saudara, hubungan-hubungan yang seperti ini, yang intim, itu Tuhan ingin nyata di setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu kita ada di dalam gereja, bukan waktu kita bersaat teduh, bukan waktu kita berdiam diri, mungkin saat doa seperti ini bersama-sama, tapi ada di dalam kehidupan kita di setiap aspek hidup kita. Setiap aspek berarti semuanya, ya saudara. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita belajar, pada waktu kita berjalan, pada waktu kita mungkin melakukan hal yang lain yang tidak layak atau tidak biasa untuk yang orang berpikir
bahwa untuk menerima hadirat Tuhan ataupun berdoa bersama kepada Dia harus menempatkan suatu waktu yang khusus. Tidak seperti itu, Tuhan itu menginginkan hubungan yang intim pada setiap aspek. Walaupun memang pada saat-saat tertentu kita harus mempunyai waktu yang tersendiri antara kita dan Tuhan secara pribadi dengan kualitas keintiman yang istimewa, yaitu di dalam saat teduh kita. Ini menyatakan ya suatu sikap hati atau kesadaran kita hadirat Tuhan adalah tempat terdekat dengan Tuhan. Tidak ada yang memisahkan. Jadi secara sikap hati kita menghormati, kita merasa merasa diangkat ya kesadaran, bahkan kesadaran kita untuk kita bisa hadir bersama Tuhan, menikmati kehadiran. Saudara bisa bayangkan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa gitu. Mungkin sering kita ada pada keadaan yang di dalam ibadah, di dalam pujian maupun firman Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan sehingga hati kita, jiwa kita itu merasa begitu aman, merasa begitu disadarkan, merasa begitu dibukakan oleh hal-hal yang harus kita lakukan. Dan di saat itu kesadaran kita menjadi terbuka untuk merasakan betapa hal yang terdekat sesungguhnya adalah pada saat kita merasakan hadirat Tuhan. Itulah hal-hal yang kita sering rasakan, sering kita inginkan untuk pada saat kita merasakan hadirat Tuhan, yaitu kita mempunyai juga sikap hati dan kesadaran betapa hal itu adalah suatu yang terdekat, betapa hal itu kehadirat Tuhan itu menjadi suatu hal yang istimewa, sehingga muncul rasa takut, rasa hormat, rasa yang tidak terkatakan juga karena kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang bagaimana sesungguhnya kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan atau merasakan hadirat Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Memiliki kehidupan yang berkenan itu adalah kita juga memiliki respon dan sikap hati maupun respon yang benar. Sikap hati pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita memuji, memuliakan Tuhan, itu kita melakukannya atau memiliki sikap dan respon hati yang benar. Jadi apa yang terjadi dengan kita meluapkan, kita menunjukkan keberadaan hati kita yang sungguh bersyukur kepada Tuhan, sungguh berterima kasih pada Tuhan, sungguh merasakan betapa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Itu adalah sebuah sikap maupun respon daripada hati kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kita mesti setia dan taat kepada prioritas kehidupan. Kita mempunyai prioritas di dalam kehidupan. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya kehadirat Tuhan adalah prioritas utama. Bahkan kalau saudara masih ingat satu ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah
hadirat Tuhan sendiri, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga dengan ketaatan dan kesetiaan kita yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat. Kadang manusia berpikir tentang hal-hal yang baik menurut dia. Saudara, hal yang baik menurut ukuran kita itu belum tentu adalah halal ataupun ide-ide daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pada setiap hal yang menjadi pemikiran bagi kita, walaupun itu menurut kita adalah hal yang baik, mari kita satukan ataupun pertanyakan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan di dalam hal ini. Karena ide daripada Tuhan itu bukanlah ide kita. Kebaikan daripada Tuhan itu bukan kebaikan kita. Dan kita bukanlah apa-apa. Bahkan dikatakan dalam satu ayat, kebaikan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena manusia itu dengan cara berpikir sendiri tidak ada hal-hal yang baik, kecuali hanya hadirat Tuhan. Dan kita akan dapat melakukan hal yang baik, hal yang menjadi ide daripada Tuhan pada saat kita mengetahui, kita berserah kepada Tuhan sendiri. Kemudian saudara, kita juga memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Ya, seperti tadi kita haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar, kita semua merasakan. Tentu pada waktu saya berharap ya, kita semua merasakan benar merasakan rasa lapar tentunya sering terjadi pada saat puasa, seperti saat ini perut saya kerucuk-kerucuk terus ini. Maaf kalau terdengar di sana, soalnya saya mendengar ini perut saya yang kerucuk-kerucuk, menagih. Maaf ya, nggak tahu setiap pagi saya seperti itu. Nah, haus dan lapar akan firman Tuhan ini seperti itu juga, sehingga kita merasakan, yuk cepat, mari Tuhan berikan makanan itu, berikan air itu, supaya aku terlepas dari haus dan dahaga, sehingga jiwa kita dipuaskan, ada di dalam damai sukacita Tuhan. Juga bersedia menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, yang taat pada Tuhan, kita selalu ingin bertumbuh. Dan ini dengan konsekuensi kita menerima apa yang menjadi ajaran dari firman Tuhan pada saat mendengar, pada saat diajar, pada saat bergelar program kita ya, discipleship, pada saat kita mungkin saat teduh, pada saat kita bersama-sama dalam hal-hal yang lain, kita mendengarkan dan kita menerima pengajaran itu, walaupun itu sering menjadikan kita tersinggung, sering menjadikan kita menjadi berduka juga, tapi berduka atau ketersinggungan yang membuat kita menjadi seorang pribadi yang baik karena ditegur atau disinggung firman Allah itu adalah suatu seorang pribadi yang selalu bersedia untuk atau haus untuk menerima hadirat Allah. Seorang yang rindu itu mengejar hadirat Allah. Karena kalau kita tidak bisa ditegur, kalau kita tidak bisa berduka dengan dosa-dosa kita, maka kita pun tidak akan bisa bersuka cita dengan hadirat Allah itu sendiri. Kemudian juga memiliki pola hidup sebagai anak Tuhan. Pola hidup sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari pun, karena tadi hadirat Tuhan adalah terdekat dengan kita, maka kita selalu merasa saya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam segala perkataan, pertindakan maupun perbuatan,
Saudara bisa bayangkan kalau itu ada dalam dekat dengan Tuhan, maka saudara akan selalu berhati-hati, akan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, akan selalu berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, selalu berusaha untuk meninggalkan dosa atau tidak melakukan dosa. Itu saudara, itu adalah pola hidup di mana kita merasakan atau mengejar hadirat Tuhan di dalam hidup. Yang terakhir, kita menghormati Tuhan dalam hadiratnya. Kita menyediakan ataupun mempersilahkan Tuhan hadir dan menguasai hidup kita. Seluruh kehidupan kita serahkan pada Tuhan. Karena kata Tuhan itu adalah berarti bahwa Dia yang berkuasa. Dia berkuasa atas kita. Kalau seseorang berkuasa atas kita, maka seluruh keberadaan hidup kita pun itu menjadi miliknya. Kita tidak menjadi berkuasa pun terhadap kita. Nah, sikap-sikap seperti ini kita menyediakan atau mempersilahkan Tuhan yang menguasai hidup kita, sehingga laku kita pun akan seturut dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian juga kita meningkatkan hubungan dengan Tuhan di dalam penyembahan dan dedikasi hidup kita maupun pelayanan-pelayanan kita, saudara. Kita tingkatkan kualitas atau mutu daripada penyembahan, mungkin kualitas maupun kuantitas ya, karena Tuhan selalu ada di dalam kita, berada dekat kita, hadiratnya terdekat dengan kita, maka dedikasi pelayanan maupun penyembahan pun harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku yang terkasih, pada akhirnya saya rindu untuk bertanya untuk kita semua, untuk saudara dan saya, setelah mendengar firman Tuhan ini, apa pertanyaan ini? Saudara boleh dijawab di dalam hati. Sudahkah dalam setiap aktivitas saudara dan saya melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas saudara? Dengan menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap keputusan yang kita ambil, karena Allah yang dekat, hadiratnya dekat dengan kita, yang selalu kita rindukan, maka sesungguhnya akan terjadi perubahan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Allah itu sendiri membawa damai dan sukacita dan perubahan yang baik di dalam setiap hal yang kita lakukan, mengingatkan dan meluruskan hal-hal yang belok di dalam pikiran, tindakan maupun perkataan kita. Terima kasih. Kiranya pembawaan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman sebagai pribadi, sebagai umat yang Engkau sudah tebus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapa, sesungguhnya Engkau dekat, hadirat-Mu yang bahkan rindu Tuhan untuk selalu dekat bagi kami. Itu boleh kami sadari ya Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan akan Engkau Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang taat, setia, yang hormat, yang takut, yang melakukan firman-Mu, yang merasa bahwa hidup ini bersama-Mu, sehingga hidup ini selalu bertanya, selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan untuk setiap hal yang akan kami lakukan, sehingga segala sesuatu terjadi untuk perubahan yang baik bagi kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah ini membuka, menanamkan seluruhnya di
di dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.